Selamat malam Bu Enda. Ini kan saya pernah dengar ceritanya nih kalau Bu Enda ini pernah merasakan sakit yang sampai dokter pun nggak tahu nih sakitnya apa. Boleh cerita sedikit Bu Enda tentang sakitnya yang dirasakan sebelum ketemu hemohim? Silakan. Iya, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Rini. Perkenalkan, nama saya Ibu Enda. Saya tinggal di Pamulang. Betul seperti yang dikatakan oleh Bu Rini. Saya tiba-tiba mengalami sakit yang di luar dugaan saya. Awalnya saya ada yang mengganjal di tenggorokan. Lalu badan mulai terasa lemas, pegal-pegal seperti masuk angin. Kemudian saya ambil inisiatif ke dokter THT. Sama dokter THT saya dibilangnya asam lambung. Kemudian saya tidak reda, bolak-balik ke dokter. Dokter umum, balik lagi ke THT, ke internis. Saya bingung. Saya kepikiran hal tersebut sampai pada akhirnya saya mengalami hal yang luar biasa. Saya ceritakan kepada teman saya bahwa saya asam lambung, lalu saya dikirim sama Ibu Yani, yaitu probiotik dan venenzim. Sedangkan pesan dari dokter, kalau asam lambung nggak boleh yang nanas, nggak boleh jeruk. Saya ketakutan, sehingga yang terjadi venenzim, probiotik, vitamin C saya diamkan. Bahkan anak saya malah yang mengkonsumsi. Dia tahu itu produk Korea, dia suka sekali. Nah, pada akhirnya saya mengalami ketegangan di mana terjadi ledakan di kepala saya. Lalu saya merasa gemetar, habis itu dari pinggang sampai ke ujung kaki seperti ada aliran listrik, lalu saya berdiri kemudian lemas. Saat itu saya masih mengajar, dan setelah selesai mengajar, sore harinya saya tidur, saya mengalami hal yang luar biasa, saya nggak bisa tidur. Ketika saya nggak bisa tidur, sampai saya sekian lama, saya konsultasi lagi ke dokter internis, dan yang terjadi saya minta untuk bisa tidur, saya minta dosis 0,25, tapi nggak mempan. Dan pada akhirnya, saya memutuskan supaya tidak mengganggu pekerjaan untuk fokus ke sembuhan saya resign. Dan kemudian saya fokus, yang terjadi saya mengalami hal yang luar biasa yang nggak bisa fokus, nggak terkontrol di dalam bagian kepala saya. Sampai pada akhirnya saya hanya mengalami setiap malam itu merenung dan merenung. Suami saya katakan, semelehkah hati dan pikiranmu, tenangkan, kamu dekatkan pada Tuhan. Saya lakukan itu, tapi saya selalu di kepala saya kematian dan kematian yang ada. Sampai saya merasa putus asa, kemudian saya berpesan kepada anak saya, tapi saya tidak secara langsung, cuma saya mengatakan bahwa mama ini suka lupa, saya naruh ini, saya bilang, katakan sama anak saya. Sampai pada akhirnya saya tunggu sampai 1,5 bulan, pagi, siang, sore, malam nggak bisa tidur. Saya berontak, saya nggak bisa diam begini, pasti Tuhan kasih cara yang lain. Akhirnya saya sampai konsultasi ke psikiater. Setelah saya ketemu psikiater, saya ngobrol, kemudian dia menyimpulkan bahwa saya ini mengalami hal yang luar biasa, kelelahan di luar kontrol saya. Jadi sudah lama menumpuk, baik psikis maupun fisik. Per 1 Maret 2021, saya baru bisa mulai tidur. Tapi saya merasa bahwa ini ada obat kimia. Saya ngobrol sama dokternya, bagaimana saya mungkin akan ketergantungan, saya bilang gitu. Nah, pada akhirnya nanti bertahap. Pas saya ketemu dokter itu ketiga kalinya, saya bilang, dok, saya bisa per 3 hari atau mungkin per seminggu saya minum obatnya nggak apa-apa.
oh silakan, nggak apa-apa. Sampai pada akhirnya di 2022 saya itu kemudian memutuskan bahwa ada sesuatu yang di benak hati saya, kenapa saya nggak coba itu yang saya dikirim sama teman saya. Ada hemohim, ada semua yang lengkap yang dikasih teman saya. Sampai pada akhirnya saya coba tanya sama teman saya, boleh nggak saya minum ini tapi nanti dijeda? Oh silahkan, akhirnya saya coba itu. Dan saya mengalami hal luar biasa di bulan April 2022, saya udah mulai nyaman, enak tidur, pegal-pegal. Semua yang saya rasakan waktu kemarin itu seperti melayang, kembali lagi menjadi normal. Nah, semenjak itu kemudian saya mulai yang per 1 kotak, 2 kotak, lama-lama karena saking ketakutannya saya dengan herbal itu. Nah, karena perbaikan itu terjadi, saya full dalam 1 bulan. Setelah saya full, saya merasakan perbaikan, saya coba tawarkan ke suami, karena suami saya juga sama, mengalami diabetes. Pak, Bapak mungkin juga perlu ini, karena saya baca di paparannya, hemohim itu juga bagus untuk diabetes juga. Akhirnya suami saya mencoba, setelah mencoba dalam beberapa minggu, dia merasa biasanya ngantuk, tiba-tiba dia merasa fit, segar. Lalu dia girang sekali. Setelah dia merasa girang sekali, dia udah lupa. Yang dia ingat adalah orang tua kami yang di kampung. Pokoknya besok kalau pulang, kita harus coba ke orang tua kita. Di tahun Desember 2022, kami lakukan itu ke orang tua, kemudian mereka juga kita lihat ada proses, jadi kelihatan energinya, stamina-nya itu beda. Biasanya lesu, sekarang kelihatan bergairah. Nah, setelah itu saya sama teman saya ini selalu diingatkan, kamu jangan bengong selama ini, kamu sudah fit, apa yang kamu lakukan? Saya bilang biasanya saya mengajar, saya beraktivitas seperti itu, tiba-tiba saya harus beradaptasi yang saya bingung juga sebenarnya untuk memulai hal yang baru. Akhirnya saya lakukan rutinitas dengan sebagai ibu rumah tangga, mengantar jemput anak saya, dan puji Tuhan saya diingatkan, Ibu Yani, kamu masih bisa melakukan hal yang luar biasa. Apa yang kamu alami itu kamu ceritakan. Kamu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena mereka yang mungkin selama ini bingung tentang sakit penyakitnya, maka dengan kamu menguatkan, kamu selalu ceritakan apa yang kamu alami, mungkin itu bisa terjadi juga buat orang lain. Nah, semenjak itu ada kekuatan yang luar biasa. Saya yang biasanya mengajar ke anak, tiba-tiba saya harus bertemu dengan teman-teman yang seperti itu, dan saya dipertemukan, dan puji Tuhan, semenjak selesai saya mengalami perbaikan, sudah ada beberapa teman yang karena info saya mengalami perbaikan. Dan yang sekarang yang terjadi juga sedang berproses, ada keponakan dari teman kami mengalami hal yang beberapa minggu dia berkonsumsi, akhirnya dia melanjutkan lagi. Dan sekarang itulah yang sedang saya lakukan, dan itu luar biasa buat saya. Sebagai ucapan syukur saya diberi kesempatan hidup yang saya tidak menyangka bahwa ternyata yang saya abaikan ini di dalamnya luar biasa. Dan itu memberkati banyak orang, termasuk keluarga kami. Amin. Terima kasih Bu Rini, saya diberi kesempatan untuk boleh bersaksi di kesempatan pertemuan Zoom kali ini. Ya Bu Enda, terima kasih udah mau berbagi ya, karena istilahnya mungkin banyak teman-teman juga yang pernah mengalami hal yang sama dengan Bu Enda, di mana beliau ini sampai sempat putus asa juga, istilahnya udah dicobain hemohim sama temennya, hampir setahun dianggurin ya, maksudnya dibiarin, nggak diminum, saking takutnya. Karena takut jadinya nggak diminum, tapi begitu diminum baru tahu rasanya, ternyata luar biasa. Jadi buat teman-teman mungkin yang kadang juga nggak tahu sakit apa sih, udah tanya dokter bolak-balik, kadang muter-muter sampai capek ke dokter sendiri, udah
cobalah Hemohim gitu ya mungkin Bu Enda ya. Setelah Iya, dan satu hal lagi ini untuk menguatkan suami saya sampai waktu kemarin di SA pertama kali 27 Januari, suami saya tak suruh cuti. Ayo kita buktiin, ini loh pakarnya yang beberapa kunjungan ke negara ada di Indonesia. Sampai puji Tuhan suami saya semakin yakin dan mantap. Iya. Terima kasih Bu Enda sudah mau berbagi. Sama-sama. Dan berbaginya Bu Enda mungkin bisa memberikan penguatan juga buat teman-teman yang lain. 구독, 좋아요 눌러주세요.